Hei Pak Tua, kalau kamu berani lawan aku di sini, kalau kamu menang aku berikan jatah makanku 1 tahun. Diam Surya. Jangan sombong nak. Ayo kita buktikan siapa yang akan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, di dalam lapas yang pengap dan dipenuhi tatapan ketakutan, masuklah seorang kakek tua yang tampak terlalu rapuh untuk dunia yang keras ini. Tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang mengira apa yang ia sembunyikan dalam diamnya. Semua masih berjalan tenang, sampai seorang preman lapas menggebrak meja dan menumpahkan makanan kakek itu. Suaranya menggema, memecah udara seperti tombak panas. Hei kakek tua lemah, kau jangan mentang-mentang mendapat perlakuan baik dari penjaga, kau berani melawanku. Pada detik itu, seisi ruangan membeku. Tidak ada yang tahu, bentakan itu justru membuka pintu menuju rahasia besar yang selama ini tertidur. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu lapas terasa seperti perut bumi yang lembab dan berat. Dinding kusam berdiri diam, namun udara di dalamnya menyimpan bisik-bisik yang tidak biasa. Para napi duduk dengan wajah lesu di ruang makan, menunggu jatah pagi yang selalu datang terlambat dan hambar. Tidak ada yang spesial, sampai langkah pelan seorang lelaki tua masuk dari gerbang logam yang besar itu. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit turun, namun gerakannya tenang seperti seseorang yang sudah berdamai dengan dunia sejak lama. Rambutnya putih tipis, wajahnya keriput namun bersih. Namanya Hartono, seorang tahanan baru yang seharusnya masuk dengan sorak serapah dan dorongan kasar dari para penjaga. Namun pagi itu berbeda. Dua penjaga justru memegangi lengannya dengan sopan. Mereka membukakan jalan, bukan mendorong. Mereka menatapnya dengan hormat halus yang tidak pernah diberikan pada napi manapun. Para tahanan saling melirik, mencoba membaca maksud dari perlakuan aneh itu. Tidak ada yang tahu siapa kakek itu, tetapi cara ia diperlakukan membuat seluruh ruangan seperti sedang menahan napas. Hartono duduk di bangku panjang, memegang nampan makan yang diberikan langsung oleh penjaga. Tangannya gemetar sedikit, entah karena usia, atau karena udara yang terlalu dingin untuk tubuh tuanya. Ia mulai makan perlahan, seperti orang yang memegang waktu sendiri. Dari sudut ruangan, ada tatapan lain yang mengawasi. Seorang pria besar dengan tubuh penuh tato duduk sambil mengetukkan jari ke meja. Itulah Gio, preman yang menguasai hampir semua sudut lapas. Semua orang tunduk padanya. Semua, kecuali seorang kakek tua yang baru datang dan tidak terlihat menaruh hormat padanya. Gio memperhatikan gerakan Hartono sejak awal. Dalam pikirannya, kakek itu terlalu tenang untuk seseorang yang baru masuk. Terlalu damai untuk dunia yang penuh keras kepala. Dan yang paling membuatnya panas adalah cara penjaga memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Tatapan Gio semakin berat, semakin dalam, seperti racun yang disembunyikan di balik senyum tipis. Para napi lain merasakan hawa itu, hawa yang menandakan akan ada badai yang datang. Mereka sudah hafal. Setiap kali Gio gelisah, selalu ada korban. Hartono makan tanpa tergesa. Gerakannya sederhana dan lembut. Namun justru kesederhanaan itu membuat Gio merasa diremehkan. Tidak ada rasa takut di wajah kakek itu. Bahkan ketika Gio berdiri dan berjalan perlahan menuju arahnya, Hartono tidak mengangkat kepala. Hanya sendok yang bergerak pelan, seolah dunia di sekelilingnya tidak penting. Bisikan mulai menyebar dari bangku ke bangku. Gio bangkit. Gio menuju kakek itu. Gio tidak terima. Namun tidak ada yang berani berbuat apapun. Di lapas ini, siapapun yang ikut campur urusan Gio akan kehilangan kedamaian dalam hitungan menit. Maka mereka hanya menonton.
seperti menyaksikan jarum jam bergerak menuju tengah malam. Gio berdiri di depan Hartono. Tubuhnya besar, bayangannya menutupi cahaya. Namun kakek itu tetap makan, tidak peduli pada ancaman yang berdiri tegak di hadapannya. Gio mencondongkan tubuh, suaranya pelan tetapi tajam. "Kakek ini siapa sebenarnya?" gumamnya. Kakek Hartono tetap diam. Diam yang membuat Gio semakin panas. Saat itu dunia seakan menahan napas, menunggu detik pertama dari sesuatu yang akan mengubah banyak hal di dalam penjara itu. Ruang makan lapas terasa semakin sesak ketika Gio berdiri di depan kakek Hartono. Para napi hanya bisa menunduk, meski sesekali mencuri pandang dengan gelisah. Mereka tahu betul, tatapan Gio bukan sekadar tatapan. Itu adalah peringatan bahwa badai sedang tumbuh, menunggu waktu untuk meledak. Gio berdiri tanpa berkata apapun selama beberapa detik. Napasnya berat, matanya meneliti setiap inci tubuh Hartono, seakan mencari alasan untuk melampiaskan amarah yang sejak tadi ia tahan. Namun kakek tua itu tetap makan, seolah kehadiran Gio hanyalah angin yang lewat. Diam seperti itu begitu jarang terjadi di dunia para napi. Biasanya siapapun akan gemetar, memohon, atau setidaknya menunduk dalam-dalam. Tetapi Hartono tetap tenang. Tenang yang membuat Gio merasa tidak dihargai. Gio menundukkan wajahnya mendekati Hartono. "Kau pikir dapat perlakuan baik dari penjaga membuatmu kebal dari aku?" gumamnya pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh orang yang duduk di dekat mereka. Tidak ada reaksi. Sendok itu masih bergerak, membawa nasi ke mulut Hartono dengan ritme perlahan. Gio semakin tidak sabar. Ia mengetuk meja dengan jarinya. Sekali, dua kali, dengan kekuatan yang cukup untuk membuat nampan bergetar. Beberapa napi di meja lain mulai bergeser menjauh, takut terkena imbas. Namun Hartono baru berhenti makan ketika butiran nasi terakhir di piringnya habis. Kakek itu mengangkat wajahnya, tidak menantang, namun juga tidak tunduk. Tatapannya lembut, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam sana. Bukan keberanian, bukan kesombongan, tetapi ketenangan yang seolah berasal dari pengalaman panjang yang tak terbayangkan. Gio merasakan sesuatu aneh di dadanya. Sesuatu yang ia benci, rasa tidak pasti. Ia ingin melihat ketakutan, ingin melihat tubuh tua itu gemetar. Tetapi yang ia lihat justru ketenangan yang menusuk lebih dalam dari pukulan apapun. Kakek Hartono berkata pelan, suaranya seperti angin yang melewati daun kering. "Makan adalah hal yang harus diselesaikan dulu. Perut saya lapar." Kata-kata itu tidak mengandung perlawanan, namun justru membuat wajah Gio menegang. Seakan ketenangan itu adalah tamparan yang tidak terlihat. Beberapa napi menunduk lebih dalam. Mereka tahu sangat jelas apa yang akan terjadi setelah ini. Gio bukan orang yang bisa menerima ketenangan sebagai jawaban. Ia ingin dominasi. Ia ingin rasa takut. Dan Hartono tidak memberikannya. Tatapan Gio berubah menjadi bara. Rahangnya mengeras. Dadanya naik turun menahan luapan emosi yang hampir tidak bisa dikontrol. Ia berdiri lebih dekat lagi, tubuhnya menaungi kakek itu sepenuhnya. "Kau benar-benar tidak tahu tempatmu di sini," katanya dengan suara lirih, hampir berbisik, namun terasa seperti semburan bara. Ruang makan menjadi hening total. Bahkan suara kipas di sudut ruangan terdengar seperti sedang menahan napas. Hartono menunduk sebentar, merapikan nampannya. Gerakan sederhana itu membuat Gio makin panas, seakan kakek itu sengaja tidak menaruh hormat padanya. Gio memukul meja sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suara dentumannya memantul ke tembok-tembok, membuat beberapa napi tersentak. Namun Hartono hanya duduk tegak, tanpa membuat gerakan yang menunjukkan rasa takut. Di balik meja panjang itu, atmosfer berubah. Badai semakin mendekat. Gio menatap Hartono seperti seorang pemangsa yang akhirnya menemukan alasan untuk menerkam. Detik itu menjadi penanda awal dari sesuatu yang tidak akan dilupakan siapapun di dalam lapas tersebut. Ketegangan itu menunggu untuk meledak. Dan Gio, dengan bara di dadanya, siap melakukan apapun untuk membuat kakek itu tunduk. Siang itu,
Ruang makan lapas dipenuhi aroma nasi lembek dan sayur bening yang hambar. Para napi duduk berbaris, sebagian melirik ke arah Gio yang masih berdiri di hadapan Hartono. Tidak ada yang berani bergerak. Semua menunggu letupan pertama yang mereka tahu pasti akan terjadi. Gerakan kecil dari Hartono menjadi pemicu. Kakek itu merapikan sendok di atas nampannya, lalu menunggu sebentar, seolah memberi waktu pada dunia untuk kembali tenang. Padahal ketenangan itu justru menusuk dada Gio lebih dalam. Gio mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Hartono. "Kau benar-benar tidak takut padaku," katanya pelan, namun nadanya menggetarkan kursi-kursi besi di sekeliling mereka. Hartono menatapnya sebentar. Tatapannya tidak menantang, tidak sombong, tetapi juga tidak tunduk. "Saya ingin makan." "Hanya itu?" jawabnya. Jawaban sederhana yang terasa seperti menampar ego Gio. Dalam sekejap, Gio mengangkat tangannya dan menggebrak meja dengan tenaga penuh. Suara dentumannya keras, membuat nampan para napi lain bergetar. Beberapa orang spontan menjauhkan diri, kursi besi mereka bergeser dengan bunyi serak yang memecah suasana. Namun sebelum kata apapun keluar dari mulut Hartono, Gio menyambar piring kakek itu dan membalikannya. Nasi, sayur, dan lauk sederhana berhamburan ke lantai yang dingin. Beberapa butir bahkan menempel di kaki Hartono. Ruang makan membeku. Gio menunduk, suaranya melengking penuh amarah. "Hei kakek tua lemah. Kau jangan mentang-mentang mendapat perlakuan baik dari penjaga. Kau berani melawanku." Napas Gio memburu. Dadanya naik turun, urat lehernya menonjol. Namun Hartono tetap duduk tegak, menatap lantai tempat makanannya berserakan. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya hening yang begitu dalam, membuat para napi merasa seakan sesuatu yang besar baru saja dipatahkan. Hartono perlahan mengangkat wajah. "Saya tidak ingin ribut," katanya dengan suara pelan tapi jelas. "Saya hanya ingin makan." Kalimat itu, yang seharusnya biasa saja, justru menampar ego Gio untuk kedua kalinya. Tidak ada rasa takut dalam suara itu. Tidak ada ketundukan. Yang ada hanyalah kejujuran seorang lelaki tua yang seharusnya bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Tetapi ketenangannya membuat Gio semakin tidak stabil. Preman itu meraih kerah baju Hartono dan menariknya ke atas, membuat tubuh kakek itu sedikit terangkat dari kursi. Para napi menahan napas, beberapa memalingkan wajah karena tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Hartono tetap tidak melawan. Tubuhnya hanya bergerak mengikuti tarikan, tanpa perlawanan, tanpa ketakutan. Gio memukul meja sekali lagi dengan tangan satunya. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk nasi di lantai. "Aku ingin kau jongkok dan makan dari situ." Para napi tertegun. Bukan hanya karena kata-kata itu, tetapi karena semua tahu, jika Hartono menuruti, maka hidupnya di lapas ini akan hancur. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa. Namun jika ia menolak, bentrokan akan pecah. Hartono menatap lantai sebentar, lalu menatap wajah Gio yang mendidih. Tidak ada kebimbangan. Tidak ada putus asa. Yang ada hanya keteguhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya tegak meski usia telah membungkukannya. Tangannya mengepal pelan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai usaha menahan diri agar tetap tenang. Gio mengira kakek itu akan tunduk. Ia bahkan tersenyum miring, senyum seseorang yang merasa akan menang tanpa perlawanan. Namun saat Hartono mengangkat kepalanya, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya tidak lagi sekadar tenang. Ada ketegasan tipis yang melintas di sana, seperti cahaya kecil yang muncul sebelum api besar menyala. Gio merasakan itu. Detik itu, di ruang makan yang beku, ia tahu kakek itu bukan sekadar tahanan lemah. Dan dari ketegangan sunyi itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar mulai bergerak. Saat Hartono berdiri tegak, suasana ruang makan berubah seperti udara sebelum gempa. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Hanya deru napas Gio yang terdengar jelas, berat dan penuh amarah. Para napi menundukkan kepala,
namun mata mereka mencuri pandang, tidak ingin melewatkan satu detik pun dari momen yang terasa seperti ujung pisau. Hartono merapikan bajunya perlahan, seolah ingin memastikan tubuhnya siap untuk sesuatu yang tidak ia inginkan namun tidak bisa ia hindari. Ketegangan itu membuat Gio merasa harus segera menghancurkan apapun yang tersisa dari harga diri kakek itu. Tanpa memberi kesempatan lebih, Gio menarik lengannya ke belakang, lalu melayangkan pukulan lurus ke arah wajah Hartono. Pukulannya cepat, penuh tenaga, tajam seperti serangan yang sudah dilatih bertahun-tahun dalam dunia kelam penjara. Namun sesuatu terjadi. Dalam sekejap, tangan Hartono bergerak. Bukan gerakan besar. Bukan gerakan keras. Hanya sebuah putaran kecil, sederhana, namun cukup untuk menangkap arah serangan itu sebelum mengenai wajahnya. Tangan Gio tertahan di udara, seakan ditangkap oleh angin yang tiba-tiba menjadi padat. Para napi terbelalak. Tidak ada yang melihat dengan jelas. Yang mereka tahu, pukulan Gio berhenti begitu saja. Gio terkejut. Matanya melebar. Ia mencoba menarik tangannya kembali, namun genggaman kecil Hartono justru membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan pelan namun tepat, Hartono memutar pergelangan tangan Gio, mengarahkan tubuh besar itu bergeser ke samping. Gio terhuyung. Dan sebelum ia bisa memulihkan posisi, siku Hartono bergerak ringan menyentuh bahu Gio, membuat tubuh preman itu kehilangan pusat beratnya. Gio jatuh tersungkur ke lantai, wajahnya hampir mencium tanah dingin di ruang makan itu. Suara tubuh Gio yang jatuh menggema, membuat semua orang menahan napas lebih dalam. Hartono berdiri tanpa berubah ekspresi. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kemenangan. Hanya ketenangan yang jauh lebih menusuk daripada serangan apapun. Gio merangkak pelan, mencoba bangun. Napinya gemetar, bukan karena luka, tetapi karena kaget. Ia menatap Hartono dengan tatapan bingung, marah, namun juga takut. "Apa yang kau lakukan?" gumamnya, suaranya serak. Hartono menjawab dengan suara tenang yang membuat bulu kuduk para napi berdiri. "Saya sudah bilang, saya tidak ingin ribut." Kata-kata itu, dalam situasi seperti itu, terasa jauh lebih kuat daripada serangan yang barusan terjadi. Karena semua orang di ruangan itu baru saja melihat kebenaran lain yang tidak pernah mereka sangka. Kakek kurus yang dianggap lemah, ternyata bisa menumbangkan Gio dengan gerakan sehalus embusan angin. Bisikan mulai mengalir dari sudut ke sudut. "Kok bisa? Kakek itu siapa? Dia bergerak cepat sekali." Gio mencoba berdiri, namun tubuhnya limbung. Ketika ia mendongak, matanya bertemu tatapan Hartono. Bukan tatapan yang ingin menghina. Bukan tatapan yang meremehkan. Justru sebaliknya. Ada rasa iba tipis di sana. Iba yang membuat ego seorang preman pecah pelan-pelan. Gio menggertakkan gigi. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi lututnya goyah. Ia mundur tanpa sadar, langkahnya kacau, seolah tubuhnya menolak melanjutkan pertarungan yang baru saja mempermalukannya. Hartono hanya berdiri. Diam. Tenang. Dan ketenangan itu terasa seperti benteng yang tidak mungkin ditembus. Beberapa penjaga datang tergesa-gesa, melihat Gio tersungkur dan Hartono berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Mereka langsung menghampiri kakek tua itu. "Anda tidak terluka, Tuan," kata salah satu penjaga dengan suara khawatir. Para napi yang mendengar itu langsung membeku. "Tuan, tidak ada tahanan yang dipanggil seperti itu." Hartono mengangguk pelan. "Saya baik." Karena kalimat itu, ketegangan di ruangan berubah lagi. Bukan ketegangan karena takut pada Gio. Bukan ketegangan karena keributan. Namun karena satu pertanyaan besar yang mulai merangkak masuk ke benak semua orang. Kakek ini, sebenarnya siapa? Bisikan-bisikan itu mulai mengalir, membentuk gelombang kecil yang terus membesar. Dan dari bisikan itulah, rumor pertama muncul, merayap seperti asap tipis di antara jeruji besi yang tua. Setelah Gio tersungkur dan para penjaga bergegas masuk, ruang makan lapas berubah menjadi tempat yang syarat keheningan. Para napi menunduk, tetapi telinganya terbuka lebar.
menangkap setiap suara kecil yang lewat. Detik ketika penjaga menyebut Hartono dengan panggilan Tuan menjadi pemantik yang membuat seluruh ruangan bergetar pelan, seperti tanah yang akan retak. Hartono berjalan menjauh dari keramaian, langkahnya pelan, tidak tergesa. Ia menuju pojok ruangan dan mengambil segelas air, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ketenangan itu justru membuat bisikan di belakangnya semakin ramai. Para napi berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak berani bicara keras, namun gumaman itu mengalir seperti arus sungai yang menyatu menjadi suara yang sulit diabaikan. "Kalian dengar tidak? Penjaga manggil dia Tuan." "Iya. Sejak kapan ada napi dipanggil begitu?" Dia nangkis pukulan Gio tanpa usaha. "Cepat banget. Itu bukan gerakan orang biasa." Beberapa napi yang duduk dekat kejadian mulai membenarkan suara-suara itu. Mereka menceritakan bagaimana tangan Hartono bergerak hampir tanpa suara, bagaimana Gio jatuh seperti tubuh yang kehilangan tulang. Cerita itu berulang-ulang, dan setiap kali diulang, ketakjuban mereka semakin besar. Gio sendiri belum kembali ke ruang makan. Ia masih ditarik penjaga, wajahnya pucat, matanya kosong seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang melampaui akalnya. Di ruangan lain, ia mencoba memahami apa yang barusan terjadi, tetapi semakin ia berusaha, semakin pikirannya dipenuhi ketakutan yang tidak ia pahami. Sementara itu, rumor semakin membesar. "Mungkin dia mantan pelatih bela diri," kata napi tua di sudut. "Atau pensiunan tentara," jawab yang lain. "Tidak. Gerakannya beda. Itu seperti jurus-jurus yang orang biasa tidak tahu." Bisikan itu terus menyebar dari lorong ke lorong, dari sel ke sel. Bahkan para penjaga yang sedang bertugas ikut memperhatikan dari kejauhan, saling bertukar pandang seakan mereka juga menyimpan rahasia yang tidak bisa sembarangan diucapkan. Salah satu napi muda, wajahnya penuh rasa ingin tahu, menurunkan suaranya serendah mungkin. "Aku pernah dengar. Ada orang tertentu yang dikirim ke lapas untuk nyamar." Napi lain menoleh cepat. "Nyamar untuk apa?" Pemuda itu menelan ludah. "Untuk nyari orang-orang yang terlibat bisnis gelap. Obat-obatan. Barang-barang terlarang. Mereka pura-pura jadi napi, padahal sebenarnya bukan." Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka menatap lantai, mencoba mengingat keanehan yang terjadi sejak kedatangan Hartono. Perlakuan sopan, nampan yang diberikan langsung, penjaga yang memanggilnya Tuan. Semua itu tersusun pelan-pelan menjadi satu gambaran yang semakin jelas. Di dekat dinding, dua napi lain bergumam. "Tadi waktu Gio jatuh, aku lihat salah satu penjaga langsung siap ngebantu kakek itu, bukan Gio." "Betul." Seolah mereka tahu betul siapa yang harus dilindungi. Pikiran mereka berputar cepat. Mereka mulai memahami bahwa sosok yang mereka kira hanya lelaki tua lemah ternyata memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Di sisi lain ruangan, Hartono duduk tenang, kedua tangannya menggenggam gelas air. Tidak ada tanda ia mendengarkan rumor itu. Namun tatapannya yang lembut menyeratkan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Seolah ia tahu semua ini akan terjadi dan ia sudah siap sejak awal. Dalam diam itu, pintu ruang makan terbuka. Seorang penjaga mendekati Hartono dan menundukkan kepala sedikit. "Kami akan mengantar Anda ke ruangan lain, Tuan," ucapnya dengan suara rendah. Para napi langsung menajamkan pendengaran. Kata itu kembali terdengar. "Tuan." Hartono berdiri tanpa keberatan. Ia mengikuti penjaga dengan langkah pelan. Ketika berjalan melewati para napi, tidak satu pun yang berani menatap langsung. Mereka menunduk dalam, bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang muncul perlahan. Ketika pintu besi kembali tertutup, bisikan yang tadi hanya pelan kini berubah menjadi badai rumor yang tidak bisa dihentikan. Dan di dalam badai itu, satu kalimat berulang-ulang, semakin lama semakin jelas. "Dia bukan napi. Dia agen rahasia." Sejak pintu besi itu menutup di belakang Hartono, suasana lapas berubah seperti ruangan yang kehilangan cahaya. Para napi kembali ke aktivitas masing-masing,
Namun pikiran mereka tetap tertambat pada satu sosok, kakek tua yang ternyata bukan orang sembarangan. Bisikan yang tadi hanya sekadar dugaan kini berubah menjadi keyakinan yang semakin kuat. Sementara itu, Hartono berjalan mengikuti penjaga menuju sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Cahaya dari lampu kuning redup memantul di wajah keriputnya, membuat guratan usia tampak lebih dalam. Namun matanya tetap jernih, seperti seseorang yang telah memahami banyak hal jauh sebelum orang lain memikirkannya. Sesampainya di ruangan itu, pintu ditutup. Seorang petugas berpakaian rapi berdiri di dalam, menunduk hormat saat Hartono masuk. "Laporan awal sudah terkumpul, Tuan," katanya dengan suara pelan. Hartono hanya mengangguk. Ia duduk, meletakkan kedua tangannya di atas meja kecil yang dingin. Tidak ada yang tahu, kecuali sedikit orang, bahwa penempatan Hartono di lapas ini adalah bagian dari misi besar. Misi yang membutuhkan penyamaran sempurna. Misi yang selama ini sulit disentuh aparat biasa, karena peredaran obat terlarang di lapas ini ditutupi begitu rapat oleh jaringan gelap yang tidak tampak. Tugas Hartono berat, mencari tahu siapa pemimpin jaringan itu, bagaimana pola penyebaran barang, dan siapa saja napi yang terlibat. Dan yang paling penting, mengumpulkan bukti agar semua bisa dibongkar sekaligus tanpa menyisakan celah. Selama berhari-hari sejak kedatangannya, Hartono memperhatikan banyak hal tanpa terlihat mencurigakan. Ia memperhatikan siapa yang sering keluar masuk ruang kerja penjaga, siapa yang membawa kantong plastik kecil pada jam tertentu, siapa yang terlalu sering bertemu tanpa alasan jelas. Gerak-gerik para napi yang selama ini dianggap normal, ternyata banyak yang menyimpan sinyal. Dan di antara semua nama, ada satu yang bersinar paling terang, Gio. Gio bukan hanya preman yang suka memukul dan menindas. Ia adalah salah satu penghubung transaksi barang di dalam lapas. Ia mengatur siapa yang menerima paket, siapa yang menyebarkan, dan siapa yang bertugas menjaga jalur itu tetap aman. Setiap langkahnya dihitung. Setiap celahnya ditutupi. Itulah sebabnya, selama ini tidak ada bukti yang cukup untuk menjeratnya. Namun kejatuhan Gio di ruang makan tadi bukan sekadar insiden kecil. Itu adalah titik pecah. Saat Hartono menangkis pukulan itu, seluruh perhatian tertarik pada satu hal, bukan pada kegiatan para napi lain. Dan di saat itulah, anggota jaringan Gio yang lain melakukan pergerakan panik. Ketakutan mereka tercium oleh petugas khusus yang telah ditempatkan untuk mengawasi. Ketika Hartono duduk di ruangan kecil itu, petugas menyerahkan sebuah map tipis. "Kami melihat 3 napi bergerak tidak biasa setelah keributan tadi. Mereka menuju lorong belakang, tempat transaksi biasanya terjadi." Hartono membuka map itu perlahan. Ia membaca setiap nama, setiap catatan kecil yang telah dikumpulkan. "Ini cukup," katanya lembut. Tidak ada nada bangga. Tidak ada ketegangan. Hanya suara yang menunjukkan bahwa ia tahu waktu yang tepat telah tiba. Petugas itu menelan ludah. "Apa kita mulai malam ini?" Hartono mengangguk sekali. Semua orang yang terlibat harus diamankan sebelum mereka keburu menghilang. Gio akan jadi kunci. Di luar ruangan itu, tanpa mereka sadari, langkah-langkah beberapa napi terdengar gugup. Mereka berjalan lebih cepat, lebih gelisah, seolah sedang dikejar bayangan. Jaringan itu mulai retak. Mereka merasakan ancaman yang tidak terlihat. Sementara mereka panik, Hartono justru menunjukkan ketenangan yang membuat orang sulit menebak apa yang sedang ia rencanakan. Ketika ia keluar dari ruangan itu, matanya menelusuri lorong panjang lapas. Setiap langkahnya terasa mantap, seolah ia sudah mengetahui persis apa yang akan terjadi sampai akhir. Dalam diamnya, misi itu bergerak menuju puncaknya. Dalam tenangnya, dunia gelap yang selama ini bersembunyi perlahan mulai tersibak. Dan malam itu, ketika sebagian napi mulai resah dan sebagian lain pura-pura tidur dengan gelisah, sebuah operasi senyap disiapkan untuk mengguncang seluruh lapas. Semua akan berubah. Malam turun perlahan di atas lapas, menutup bangunan tua itu dengan selimut gelap yang menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Di balik jeruji besi, para napi pura-pura tidur,
tetapi telinga mereka tetap siaga. Bisikan tentang Hartono membuat suasana menjadi lebih sunyi, seolah setiap dinding ikut menahan napas. Di sudut ruang tahanan, Gio duduk bersandar pada tembok, wajahnya pucat dan pikirannya berputar kacau. Sejak kejadian di ruang makan, tubuhnya memang masih menggigil, namun yang lebih berat adalah rasa takut yang perlahan masuk ke dalam kepalanya. Ia berusaha menepisnya, namun semakin ia melawan, semakin rasa itu menancap. Ia memikirkan bagaimana Hartono menangkis pukulannya. Gerakan itu terlalu halus, terlalu cepat, terlalu terlatih untuk seorang kakek biasa. Dan perlakuan para penjaga, Gio akhirnya menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ia tidak punya waktu untuk menenangkan diri. Karena saat itu, suara langkah berat terdengar dari ujung lorong. Gio mendongak. Dalam gelap itu, bayangan beberapa petugas muncul. Mereka berjalan dengan langkah pasti, menenteng borgol dan map tipis. Wajah mereka tegas, tidak menoleh ke arah manapun, seolah sudah memiliki daftar target yang jelas. Para napi di dalam sel menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Ketika petugas berhenti di depan sel Gio, pintu besi itu dibuka tanpa banyak kata. 2 orang masuk, sementara yang lain berjaga di luar. "Gio," ucap salah satu petugas dengan suara datar. "Kamu ikut kami." Gio bangkit dengan panik. "Kenapa? Apa masalahnya?" katanya dengan suara bergetar. Petugas menatapnya tanpa emosi. "Bukti yang kamu sembunyikan sudah cukup. Kamu harus pindah ke ruang pemeriksaan." Gio menelan ludah. Ia mundur beberapa langkah, mencoba mencari alasan untuk lari, tetapi ruang itu terlalu sempit untuk pelarian apapun. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada napi lain yang bisa membantunya, tetapi semua orang berpura-pura tertidur. Tidak ada yang mau terlibat dalam urusan sebesar ini. Tangan Gio akhirnya digenggam paksa. Borgol mengunci pergelangannya. Suara logam itu bergema tajam di lorong, membuat dada semua orang serasa ikut mengencang. Saat Gio digiring keluar, ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Hartono. Kakek itu berdiri tenang, kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Wajahnya datar, tidak menunjukkan kemarahan, kemenangan, atau kerendahan hati. Hanya ketenangan yang membuat perasaan Gio semakin hancur. Tatapan mereka bertemu. Dalam tatapan itu, Gio merasa seperti melihat dirinya sendiri dari jauh. Sebagai seseorang yang selama ini menutupi ketakutan dengan kekerasan. Untuk pertama kalinya, tidak ada teriakan dari mulutnya. Tidak ada caci maki. Tubuhnya melemas seperti seseorang yang menyadari pertarungan sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Hartono hanya menunduk sedikit, bukan sebagai ejekan, tetapi sebagai tanda pengertian. Seakan ia berkata, semuanya sudah berakhir. Gio dipaksa berjalan melewati lorong panjang itu. Suara gesekan borgol terdengar jelas, memantul pada tembok besi. Para napi yang mendengar hanya bisa diam, menahan rasa yang campur aduk. Mereka telah melihat raja kecil lapas itu tumbang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan bukan karena kekerasan. Bukan karena senjata. Bukan karena jumlah. Hanya karena seorang kakek tua berdiri dengan ketenangan yang tidak bisa ditantang oleh siapapun. Ketika pintu pemeriksaan ditutup, petugas lain mulai bergerak. Nama-nama lain yang terlibat dalam jaringan gelap itu dipanggil satu persatu. Ada yang menangis. Ada yang marah. Ada yang mencoba melawan, namun usaha mereka sia-sia. Bukti yang dikumpulkan selama beberapa hari terakhir terlalu kuat untuk dipatahkan. Sementara itu, Hartono berjalan kembali menuju ruang khusus. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan. Namun dari kejauhan, beberapa napi menatapnya dalam diam. Bukan takut. Bukan curiga. Tetapi rasa hormat yang tumbuh perlahan. Malam itu, lapas tidak hanya kehilangan seorang preman besar. Malam itu, dunia gelap yang bertahun-tahun bersembunyi akhirnya mulai runtuh. Dan Hartono, dengan langkah pelan, melanjutkan jalannya sebagai seseorang yang telah menyelesaikan bagian penting dari misi panjangnya.
Fajar merayap perlahan di balik dinding tinggi lapas, meneteskan cahaya tipis yang menyelinap masuk melalui celah jeruji. Udara pagi terasa lebih lengang daripada biasanya, seolah semalam telah menguras seluruh amarah dan kegelisahan yang selama ini memenuhi tempat itu. Para napi bangun dengan mata berat, dan bisikan tentang penangkapan Gio serta beberapa orang lain masih mengalir seperti sungai yang belum menemukan muaranya. Di lorong utama, suara langkah kaki terdengar mantap dan teratur. Beberapa petugas berjalan bersama Hartono, mengarahkannya menuju pintu utama lapas. Pintu besar yang kemarin menjadi gerbang masuk penyamaran, kini menjadi jalan keluar yang menandai berakhirnya tugas panjang yang disembunyikan rapat-rapat. Hartono tidak membawa apa-apa. Tidak ada koper, tidak ada tas. Hanya tubuh tua itu, yang berdiri dengan tegap meski usia telah menggerogotinya. Namun siapapun yang melihatnya hari itu akan tahu, ketegapan itu bukan berasal dari tenaga, tetapi dari ketenangan seorang lelaki yang telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Di balik jeruji, para napi memperhatikannya dari kejauhan. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada cibiran. Hanya tatapan hening yang menyimpan rasa hormat yang tumbuh tanpa mereka sadari. Mereka melihatnya bukan lagi sebagai kakek tua yang tampak lemah, tetapi sebagai seseorang yang membawa kejujuran dalam ketenangannya. Beberapa napi berdiri, menyandarkan tangan mereka pada jeruji sel. "Itu dia," bisik salah satu dari mereka. "Kakek itu benar-benar bukan orang biasa. Dia sendirian jatuhin jaringan itu." Lalu suara lain menimpali pelan. "Seandainya aku setenang dia." Di ruang penjaga, petugas tinggi bertubuh tegap menghampiri Hartono. Ia menunduk, memberi hormat dalam diam. "Laporan sudah lengkap. Semua tersangka sudah diamankan." "Terima kasih, Tuan," ucapnya dengan suara yang menjaga formalitas, tetapi tetap lembut. Hartono hanya mengangguk sedikit. "Tugas kita belum selesai. Tapi bagian saya sudah," jawabnya. Tidak ada nada bangga dalam suaranya, seakan keberhasilannya bukan sesuatu yang patut dipamerkan. Baginya, misi adalah misi. Dan kebenaran harus ditegakkan tanpa perlu sorotan. Ketika pintu besi terakhir dibuka, cahaya luar menyambut tubuh tuanya dengan hangat. Hartono melangkah keluar, perlahan, namun pasti. Udara bebas itu menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke lapas itu, ia menarik napas panjang. Di belakangnya, pintu besi tertutup dengan suara berat yang menggema pelan. Namun suara itu tidak lagi menakutkan. Itu adalah tanda bahwa babak panjang telah selesai. Di ujung halaman, sebuah mobil hitam menunggu. Namun Hartono tidak langsung masuk. Ia berhenti sejenak, menatap bangunan kokoh di belakangnya. Bukan dengan rasa benci, juga bukan dengan rasa lega berlebihan. Hanya pandangan seorang lelaki tua yang memahami bahwa tempat itu menyimpan banyak cerita, banyak luka, dan banyak jiwa yang hilang arah. Dari kejauhan, beberapa napi masih melihatnya melalui celah kecil jendela sel. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi mata mereka penuh makna. Seolah mereka ingin mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang hanya bisa disampaikan dengan diam. Hartono akhirnya melangkah masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup perlahan. Mesin hidup. Mobil bergerak meninggalkan lapas, meninggalkan dunia yang untuk beberapa hari menjadi panggung penyamaran yang menegangkan. Saat mobil itu perlahan menjauh, mata Hartono memandang keluar jendela, melihat matahari pagi yang mulai menanjak. Cahaya itu memantul di kaca, memberikan warna hangat pada wajah tuanya. Ia berbisik pelan, "Semoga keadaan menjadi lebih baik." Dan dengan itu, perjalanan seorang agen rahasia bernama Hartono berakhir di tempat yang tak pernah menduga siapa dirinya. Ia pergi tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan kamera, tanpa kemeriahan. Namun jejaknya tertinggal kuat di dalam tembok lapas itu. Ketika mobil akhirnya menghilang di tikungan, fajar telah berubah menjadi pagi penuh cahaya. Dan cerita tentang kakek tua yang menjatuhkan raja kecil lapas itu berubah menjadi legenda kecil yang akan terus hidup di antara jeruji besi yang dingin.